foto dulu ya Bapak Ibu ya. Ini yang isi pretest, yang isi post-test baru dapat sertifikat. Ini nilainya ngaruh loh. Kalau nilainya di bawah 60 nggak keluar nih sertifikatnya. Karena sertifikatnya berlaku nih untuk dinas apa? Dinas kesehatan ya. Dinas kesehatan setempat untuk pengajuan IPRT lumayan lah. Bapak Ibu sudah mendapatkan sosialisasi tentang tata cara produksi pangan yang baik sesuai dengan standar BPOM. Nah, kali ini. Nah, ini sebenarnya sesi yang kedua. Yang pertama, Jumat lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana tata cara dalam pendaftaran di BPOM. Nah, ternyata untuk mendaftar di BPOM itu Bapak Ibu harus mengupload beberapa dokumen. Nah, salah satunya adalah hasil kunjungan ya Bu Rani ya, hasil kunjungan terkait laporan dari Dinas Kesehatan setempat bagaimana pengelolaan dari produk Bapak Ibu itu sesuai dengan standar. Nah, makanya di Jumat ini kita akan berbicara tentang bagaimana tata cara pola pengelolaan produksi olahan pangan yang sesuai dengan standar BPOM, apa aja ketentuannya, bagaimana home industry Bapak Ibu bisa qualified hingga lolos mendapatkan izin edar. Dan lalu minggu depan nanti kita akan berbicara tentang template standarisasi terkait kemasan. Nah, jadi untuk mendapatkan izin edar di BPOM itu ada 2 dokumen yang Bapak Ibu upload. Salah satunya adalah terkait standar dari rumah produksi Bapak Ibu harus sesuai standar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, hari ini di BIK Indonesia itu kebetulan sudah ada 5 fasilitator yang mendapatkan sertifikasi dari BPOM. Ada Bu Rani Susanti di sini sudah hadir. Lalu ada Bu Ratni Ernita juga sudah hadir. Nah, nanti beliau akan memandu Bapak Ibu untuk mensosialisasikan bagaimana sebenarnya standar dari rumah produksi Bapak Ibu agar lolos mendapatkan sertifikat produksi pangan olahan yang sesuai standar BPOM gitu. Kurang lebih seperti itu ya Bu Rani ya, benar ya? Ya, betul. Nah, nanti Bu Rani juga akan sharing tentang pengalaman beliau bagaimana bisa lolos mendapatkan izin edar dalam olahan pangan. Nah, di sini Suaranya terputus, Bu. Putus, Bu. Mungkin sinyalnya ya. Mas Eka dan Mas Zul, fasilitator dari BPOM. Nah, saya cerita putus-putus ya? Ya. Masih putus-putus ya? Ini sekarang enggak, nah, barusan. Ya, nah Bapak Ibu, nanti akan diskusi kali ini akan berbicara tentang bagaimana standar pengolahan pangan yang baik atau di TPPOB. Nah, nanti akan diterangkan oleh Bu Ratni dan Bu Rani. Tapi sebelum itu, kami kasih kesempatan 10 menit kepada Bapak Ibu untuk mengisi pretest. Nanti untuk sertifikat ini juga Bapak Ibu juga bisa lampirkan juga jika belum daftar di Dinas Kesehatan setempat bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti sosialisasi terkait tata cara untuk registrasi di BPOM, terus terkait materi kali ini maupun materi di Jumat depan. Untuk mendapatkan izin edar itu salah satu poin penilaiannya adalah produksi pangan Bapak Ibu harus sesuai standar.
baik dari lokasinya, terus peralatan perlengkapannya harus seperti apa. Nah, untuk di sesi Jumat kali ini nanti ada Bu Ratni dan Bu Ratni yang akan sharing tentang bagaimana sih cara produksi pangan olahan yang baik sesuai standar BPOM. Nah, semua materi dari presentasi kali ini itu merupakan presentasi yang memang sudah difasilitasi oleh BPOM. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait qualified isi materi, karena materi yang kami sampaikan adalah materi dari BPOM sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, langsung aja. Ini Bu Ratni atau Bu Rani yang mulai duluan? Bu Ratni ya? Ya. Terus habis itu kita buka untuk sesi diskusi ya. Ya. Sembari yang baru datang untuk mengisi pretest. Baik, silakan Bu Ratni. Cukup bagus, Kak? Ya. Cukup, Bu. Mantap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu ya peserta webinar sore ini. Semoga kita diberikan kesehatan pada masa-masa pandemi saat ini. Sesuai dengan janji minggu lalu, maka topik hari ini adalah cara produksi pangan olahan yang baik atau disingkat dengan CPPOB yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Pangan adalah makanan dan minuman yang diproses dan dengan cara atau metode yang pakai bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan. Pangan seperti apa sih yang diinginkan oleh konsumen itu? Yaitu pangan yang sesuai dengan selera konsumen. Kemudian pangan yang aman dikonsumsi. Pangan yang aman dikonsumsi adalah pangan yang tidak menyebabkan penyakit atau berbahaya bagi konsumen dalam memakannya. Terus yang diinginkan lagi adalah pangan yang bermutu. Pangan yang bermutu itu artinya adalah pangan yang mempunyai nilai gizi di dalam produknya tersebut. Nah, khusus untuk masyarakat Muslim, maka tambahannya adalah pangan yang halal. Jadi ada di samping aman, bermutu, juga halal. Nah, tujuan dari penerapan CPPOB ini adalah menghasilkan pangan yang layak, bermutu, aman, untuk dikonsumsi dan sesuai dengan tuntutan konsumen, baik itu konsumen domestik maupun konsumen internasional. Karena kan pasti Bapak Ibu juga ingin produknya tidak hanya dikonsumsi oleh domestik saja. Nah, definisi dari cara produksi pangan olahan yang baik itu adalah suatu pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Antara lain dengan cara mencegah tercemarnya pangan olahan dari cemaran biologi, kimia, dan benda lain. Apa sih cemaran biologi? Cemaran biologi itu ada bakteri, cacing, protozoa. Nah, kalau tercemar tentu akan menyebabkan masalah pada pencernaan dan menyebabkan penyakit. Kalau kimia yaitu seperti pestisida, cat, racun. Nah, ini juga akan menyebabkan gangguan kesehatan pada yang memakannya. Sedangkan cemaran yang berupa benda lain itu yang bersifat fisik, yaitu seperti rambut, kuku, potongan kayu, pecahan kaca. Nah,
ini juga akan menyebabkan duka atau bisa mungkin menutup jalan napas atau jalan cerna dari yang memakan. Kemudian untuk mematikan dan mencegah hidupnya jasad klinik patogen dan mengendalikan proses produksi. Nah, ruang lingkup dari CPPOB tersebut seperti yang disampaikan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 75/IND/Per/7/2010 tentang pedoman cara produksi pangan olahan yang baik, yaitu terdiri dari lokasi, bangunan, fasilitas sanitasi, mesin, peralatan, bahan, pengawas proses, produk akhir, laboratorium, karyawan, pengawas, label dan keterangan produk, penyimpanan, pemeliharaan dan program sanitasi, pengangkutan, dokumentasi dan pencatatan, pelatihan dan penarikan produk jika ada yang bermasalah produknya. Ini Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia seperti yang tadi disampaikan. Nah, untuk yang khusus IRT itu diatur di dalam Peraturan Kepala Badan POM nomor HK 03/123/04/12/2206 tahun 2012 tentang CPPB IRT yang isinya hampir sama dengan yang tadi, cuman lebih sedikit jumlahnya. Ini tentang peraturan ini tadi yang Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Makanan dan Republik Indonesia tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Selain itu juga diatur dalam Pengaturan Badan Pengawas Obat Makanan nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produk pada industri rumah tangga. Nah, kita lihat satu persatu apa yang dibahas di dalam peraturan menteri tadi yang akan mempengaruhi kita untuk mendapatkan izin edar. Yang pertama yaitu lokasi dan lingkungan produk. Kenapa lokasi dan lingkungan produk itu sangat penting? Karena lokasi dan lingkungan produk tersebut merupakan sumber kontaminasi terhadap pangan olahan kita. Baik itu dari sumber bahan baku, air, atau debu, tanah, sampah, tikus, serangga, atau binatang peliharaan, kemasan dan pengolahannya. Nah, lokasi dan lingkungan itu bagaimana menetapkannya? Kita perlu mempertimbangkan peluang cemaran dan tindakan pencegahannya. Nah, yang perlu diperhatikan di situ adalah dijaga tetap kebersihannya bebas dari sampah, bau, asap, kotoran, debu, tempat sampahnya harus tertutup, jalan tidak berdebu, dan selokan berfungsi dengan baik. Kita lihat lokasi produksi. Dalam menentukan lokasi produksi untuk pangan, dia harus terhindar dari atau jauh dari sumber cemaran, seperti sumber cemaran yang produk industri yang menghasilkan cemaran. Kemudian dia jauh dari tempat pembuangan akhir sampah sehingga lingkungannya tidak ada sampah yang beronggok gitu. Nah, kemudian juga jauh dari pemukiman padat yang kumuh. Jadi lingkungan di sekitar pabrik pangan itu diharapkan yang terbuka dan jauh dari sumber pencemaran. Lingkungan produksi, kalau misalnya ini adalah tempat produksi, maka kita selokannya harus berfungsi dengan baik.
lingkungannya tidak berdebu, jadi tanahnya bersih. Kalau bisa mungkin dikasih konblok atau ini. Nah, terus tempat sampah yang tersedia juga harus tertutup sehingga bau dan sampahnya tidak bertebaran. Ini contohnya, kita tidak boleh menggunakan tempat sampah yang terbuka, yang sampahnya bertebaran kemana-mana dan mungkin juga akan berbau. Jadi harus tempat sampah yang tertutup. Selokan juga harus yang bersih dan airnya bisa mengalir dengan lancar. Jadi tidak menyebabkan penumpukan atau penggenangan air. Nah, yang kedua, kita lihat dari fasilitas dan bangunan. Bangunan produksi itu bisa dilihat mulai dari desain dan tata letak. Desain dari bangunan produksi itu harus mengikuti alur dari proses produksi dari produk yang akan kita bikin. Jadi tata letaknya itu dirancang sesuai dengan persyaratan higienis sanitasi dari pangan olahan, terutama persyaratan mutu dan keamanan pangan olahan. Jadi mudah dibersihkan dan terlindung dari kontaminasi silang yang mungkin terjadi selama proses pembuatan pangan. Kemudian lantai harus didesain yang kedap air, mudah dibersihkan, tidak membuat air tergenang, dan tapi juga tidak licin. Nah, untuk dinding pemisah dan untuk dinding atau pemisah ruangan juga harus dibuat dari yang bahannya tahan dari air, jadi tidak mudah terkelupas, kemudian tahan garam, permukaannya juga rata dan mudah dibersihkan. Nah, dinding juga tidak mengandung seperti tidak terbuat dari bahan yang beracun. Terus warnanya harus yang terang dan tidak mudah mengelupas. Jadi mudah dibersihkan tapi tidak mudah mengelupas. Untuk langit-langit juga sama dengan dinding, dia harus tahan terhadap air, jadi tidak mudah bocor kalau misalnya ada hujan, dan juga tidak mudah terkelupas, mudah dibersihkan, dan tidak mudah retak. Jadi kalau mudah retak kan nanti bisa jadi bocor ya, ada air yang masuk. Nah, langit-langit seharusnya tidak berlubang dan tidak sehingga mencegah binatang seperti tikus atau serangga untuk masuk lewat lubang tersebut. Tinggi langit-langit itu minimal 3 meter, sehingga aliran udara yang cukup akan mengurangi panas di dalam ruangan. Permukaan langit-langit juga harus diberikan warna yang terang dan mudah dibersihkan. Kemudian pintu kalau pintu untuk rumah produksi itu harus membukanya ke arah luar, sehingga tidak menyebabkan kotoran yang dari luar ikut masuk. Jadi kalau rumah kan ada yang kebukanya ke dalam gitu kan. Kalau kebuka ke dalam, jadi dia akan menyebabkan kotoran keluar masuk. Jadi pintu itu harus kalau membuka dan membukanya harus mengarah keluar. Nah, jendela juga harus mempunyai kasa. Jadi
tidak terbuka secara terbuka begitu saja, tapi ada penahannya berbentuk kasa, sehingga kotoran-kotoran juga mungkin terhindarkan dari masuk ke dalam ruangan. Juga kasa dapat mencegah serangga tidak masuk ke dalam ruangan. Kemudian ventilasinya itu harus mampu menyebabkan ruangan udaranya jadi tidak terlalu panas. Jadi mampu mengontrol suhu di dalam ruangan. Dan juga mengontrol bau yang mungkin terjadi dengan proses selama kita memproduksi makanan. Terus ini permukaan tempat kerja itu untuk yang kontak langsung dengan produk harus terdiri dari bahan yang tidak mudah terkelupas, dari bahannya yang tahan lama, mudah dipelihara dan mudah dibersihkan. Juga tidak mempunyai celah-celah yang menyebabkan dia sisa-sisa makanan tersimpan di situ dan menyebabkan bakteri berkembang biak di situ. Kemudian lampu di dalam ruangan. Nah, lampu di dalam ruangan itu harus menggunakan penutup. Jadi kalau misalnya bola lampunya pecah, dia tidak langsung jatuh ke makanan atau ke lantai. Jadi kalau misalnya bola lampu pecah, dia ada yang menahan. Jadi dia harus punya penutup yang bisa menahan pecahan-pecahan itu tadi. Kemudian fasilitas kelengkapan ruang produksi dan tempat penyimpanan. Fasilitas itu terdiri dari misalnya sarana penyediaan air, sarana pembersihan dan pencucian, toilet, tempat pencuci tangan, dan lain-lain. Nah, untuk misalnya sarana penyediaan air, kita juga harus memperhatikan sumber air yang mana yang kita gunakan untuk menggunakan dalam produksi kita. Apakah cukup airnya itu benar dari sumber yang bersih, cukup berkualitas, dan sesuai dengan standar air bersih. Kemudian ada sarana juga untuk pembuangan limbah dan airnya. Serta ada sarana seperti toilet. Nah, itu harus diperhatikan seberapa banyak toiletnya tergantung berapa banyak jumlah karyawan dari tempat kita memproduksi. Itu di dalam permen yang tadi kita sebutkan, yang nomor 75 itu ada berapa orang karyawan, harus berapa jumlah toiletnya. Nah, ini fasilitas higiene dan sanitasi. Fasilitas untuk kegiatan hygiene dan sanitasi diperlukan untuk menjamin agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih dan mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan. Nah, fasilitas hygiene sanitasi itu terdiri dari sarana pembersihan atau pencucian, sarana hygiene karyawan, sarana cuci tangan, sarana toilet dan jamban tadi, sarana pembuangan air dan limbah. Nah, sarana pembersihan atau pencucian harus ada di depan ruangan untuk kita masuk ke areal produksi. Nah, untuk karyawan harus disediakan
ruangan tersendiri untuk bisa menyimpan peralatannya dan mengganti pakaian pada saat akan memulai bekerja. Jadi pakaian dari luar bisa diganti dengan pakaian yang khusus untuk memproduksi. Untuk mencuci tangan juga harus ada airnya, sabunnya, kemudian untuk pengering tangannya. Untuk peralatan produksi itu terdiri dari persyaratan bahan peralatan produksi. Peralatan produksi itu harus sesuai dengan jenis dari produk yang akan kita hasilkan. Maka permukaan yang kontak langsung dengan bahan pangan harus halus, tidak berlubang, tidak bercelah, tidak mengelupas, dan tidak menyerap air, dan tidak berkarat. Jadi kalau misalnya mejanya tidak boleh berkarat. Jadi dan mudah dibersihkan. Jadi dan terbuat juga dari bahan-bahan yang tahan lama dan tidak mengandung racun. Kemudian mudah dipindahkan dan dibongkar pasang sehingga mudah untuk pemeliharaannya. Nah, tata letak dari peralatan produksi itu harus diatur sedemikian rupa alurnya mengikuti proses, jadi tidak ada alur silang gitu. Jadi misalnya mengikuti alurnya mengikuti letter L atau letter I, jadi tidak ada silang-silang antara proses produksi sehingga tidak terjadi kontaminasi silang dari karyawan yang mondar-mandir. Kemudian pengawasan dan pemantauan peralatan produksi. Nah, peralatan produksi yang digunakan itu juga harus selalu diawasi, diperiksa, dipantau. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi perlu perbaikan atau perlu sesuai dengan proses pengolahan bahan, kalau ada yang menyimpang bisa langsung dikoreksi. Dan peralatan-peralatan yang memerlukan alat ukurnya juga harus dikalibrasi, misalnya timbangan dan alat ukur, ya terutama timbangan ya yang perlu kalibrasi sehingga hasil dari alat ukur itu memang sesuai. Terus kalibrasi benar. Nah, ini salah satu contoh kalau kita mengatur ruangan yang akan digunakan sebagai ruang produksi. Nah, dari alur yang terlihat ini, mulai misalnya dari gudang, kemasan, itu semua alurnya satu arah. Jadi tidak ada yang saling silang. Jadi misalnya kalau misalnya ruang penyimpanannya di sini, tapi ruang produksi, ruang inkubasinya misalnya di sini, jadi akan terjadi alur silang gitu. Jadi harus diperhatikan tergantung si produksi dari masing-masing produk dari Bapak Ibu. Kemudian ruang produksi ini tadi sebenarnya kita tadi udah bahas ya, permukaan dindingnya harus licin, mudah dibersihkan, lantainya kedap air, mudah dibersihkan tidak licin. Terus ini permukaan alat yang berkontak langsung bersih, halus, tidak berkarat, dan kedap air dan tidak mencemari makanan. Nah, ruang fasilitas produksi. Nah, di sini
harus kita buatkan peringatan-peringatan apa yang harus dilakukan. Jadi berbagai macam peringatan, misalnya harus cuci tangan atau apa, ditempelkan di sini. Nah, di tempat cuci tangan ini harus ada sabunnya, harus ada lapnya. Jadi kita dalam setiap proses harus membiasakan mencuci tangan sebelum memulai bekerja atau setelah dari toilet. Kan nggak lucu ya kalau habis dari toilet lupa cuci tangan terus langsung memproduksi makanan. Nah, untuk alat-alat kebersihan seperti ini harus disimpan terpisah dari bahan pangannya. Jadi kalau kita mau menyimpan tepung misalnya atau yang lainnya, nah itu jangan sampai dijadikan satu dengan peralatan-peralatan pembersih, karena itu akan mencemari nantinya, khawatirkan mencemari. Nah, ini tempat sampahnya harus tertutup, kemudian loker nih untuk karyawan, jadi baju karyawan atau barang-barangnya karyawan itu tidak berserakan, jadi tersusun dengan rapi. Nah, untuk bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong. Jadi bahan yang digunakan berupa formula dasar atau ini harus diperhatikan, bahan yang digunakan dalam bentuk formula dasar itu tidak boleh rusak, busuk, atau mengandung bahaya yang bisa merugikan kesehatan. Nah, terus juga kalau kita menggunakan bahan tambahan pangan harus sesuai dengan standar mutu persyaratannya. Jadi misalnya kalau kita menggunakan bahan tambahan pangan itu standarnya misalnya 1 mili misalnya, jadi tidak boleh melebihi dari hal tersebut. Nah, kemudian hasil analisa air, jadi air yang kita gunakan, sumber air yang kita gunakan juga harus dianalisa secara berkala untuk memastikan bahwa air yang kita gunakan benar kualitasnya memenuhi persyaratan. Terus suplai air dan sarana penyediaan air. Persyaratan air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Nah, fungsinya itu untuk proses produksi dan mencuci peralatan dan bangunan produksi. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi jangan juga kalau misalnya kita membutuhkan 100 liter air, kalau airnya kurang berarti kita akan tidak mencukupi, akan menyebabkan misalnya jadi banyak yang tidak bisa dibersihkan. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan air yang diperlukan. Terus air itu juga harus memenuhi persyaratan air bersih yang perlu diperhatikan dalam penyediaannya. Yaitu sumber airnya dari mana, pipa pembawanya bagaimana, nah tempat penampungannya bagaimana, kemudian peralatan pengolahan air kalau misalnya ada treatmentnya airnya, terus hasil dansa dari air secara berkala. Selanjutnya adalah pengendalian proses produksi. Penetapan persyaratan dan spesifikasi bahan baku, kemudian persyaratan air, komposisi dan formula bahan, jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan, dan deskripsi produk. Jadi ini untuk tergantung setiap proses, setiap jenis dari produk yang dihasilkan. Yang perlu diperhatikan itu adalah prosedurnya harus tertulis. Jadi kita melakukan apa, kita tulis. Kemudian kita cek apakah prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang telah tertulis. Terus ketepatan menimbang bahan tambahan pangan, yaitu tadi berapa batas toleransi penggunaan bahan tambahan pangan.
terus kecukupan waktu baik dalam penggorengan, pemanggangan, sehingga dipastikan bagian dalam produk tersebut matang. Jadi itu biasanya juga harus ditentukan berapa lama. Jadi tidak ada makanan atau bahan yang kita produksi itu kurang matang. Karena kalau bahan-bahannya kurang matang, berarti kuman-kuman akan cepat berproduksi. Akibatnya akan menyebabkan makanan kita masa tahannya jadi lebih pendek. Kemudian ada pengawasan dan pemantauan dalam proses. Pengawasan dan pemantauan dalam proses tentu kita harus menyiapkan sumber daya tersendiri untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dalam proses. Supaya proses yang telah ditetapkan secara tertulis itu berjalan dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Nah, kemudian harus punya prosedur penanganan bila terjadi penyimpangan produk selama diproduksi. Tidak terkombinasi dengan bahan yang tidak halal atau najis. Nah, itu terutama untuk bahan-bahan makanan yang memang harus ada halalnya. Jadi itu harus dipastikan bahwa tidak ada kontaminasi terhadap bahan yang tidak halal. Ini pengendalian proses produksi. Catat atau cek pelabelan. Keterangan produk lengkap, spesifikasi bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong atau persyaratan bahannya ada, persyaratan airnya ada, komposisi dan formulanya juga tercatat, cara produksi bakunya juga punya tercatat, dan spesifikasi bahan sesuai dengan jenis, ukuran, dan kemasannya juga harus tercatat. Kemudian pengawasan oleh penanggung jawab. Seorang penanggung jawab diperlukan untuk mengawasi seluruh proses produksi. Jadi untuk produksi yang harus mempunyai izin edar nantinya harus mempunyai satu orang pengawas. Tergantung sih, tidak harus satu ya. Mungkin tergantung skala seberapa besar produksi dan kemampuan orang untuk mengawasi jalannya proses produksi. Nah, pengawasan itu dilakukan secara rutin, baik dalam pengawasan bahan yang kita gunakan, apakah itu bahan-bahannya atau dalam proses pembuatannya. Jika terjadi penyimpangan, maka harus ada tindakan koreksi dan bagaimana pengendalian terhadap penyimpangan tersebut. Kemudian produk akhir. Persyaratan produk akhir itu harus memenuhi persyaratan keamanan tadi. Keamanan itu tidak menyebabkan orang mengalami sesuatu, misalnya penyakit atau kecederaan karena makannya, kemudian dari segi mutunya dan dari segi gizinya. Terus penanganan produk akhir harus ditangani secara tepat untuk meminimalisasi terjadinya penurunan mutu dan kontaminasi. Itu bentuknya pasti kemasannya harus bagaimana. Selama didistribusi, produk harus dipertahankan dalam kondisi yang beku, minus 18 derajat untuk produk-produk yang memang harus beku. Kemudian laboratorium. Nah, untuk memastikan bahwa panganan olahan kita juga ada aman, maka kita perlu juga melakukan pemeriksaan ke laboratorium. Laboratorium itu bisa untuk yang besar mungkin punya sendiri, tapi untuk yang masih masih UMKM, maka itu bisa dirujuk ke laboratorium swasta atau punya pemerintah. Sekarang kesehatan dan higien karyawan. Kesehatan higien karyawan yang baik dapat menjamin bahwa karyawan yang kontak langsung dengan makanan tidak
maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran. Jadi misalnya karyawannya kita harus perhatikan apakah karyawan tersebut menggunakan baju sesuai dengan tempat bekerja, apakah rambutnya sudah ditutup. Kan kalau rambutnya terbuka kan kemana-mana bisa rambut jadi sumber pencemaran. Apa kukunya karyawan panjang. Jadi segala macam yang ada di karyawan yang mempunyai potensi untuk menjadi pencemaran, nah itu yang harus diminimalisir. Misalnya karyawan yang tidak sehat, flu, batuk, nah, itu sebaiknya tidak masuk ke dalam ruang produksi. Kebersihan karyawan itu tadi, misalnya rambutnya gondrong atau ini tidak ditutup, perilaku misalnya garuk-garuk. Nah, untuk itu diperlukan pelatihan dan pembinaan terhadap karyawan sehingga karyawan mempunyai perilaku yang sehat untuk kita bisa memproduksi. Nah, namun itu juga diperlukan pengawasan terhadap perilaku karyawan tersebut. Misalnya ini tadi yang kurang sehat, batuk, pilek, tipes atau sakit kulit atau sakit menular, ya jangan masuk dulu ke ruang produksi. Nah, terus kebersihan karyawan, misalnya ini kukunya harus dipotong, jangan garuk-garuk. Nah, yang punya jenggot dibersihkan, yang kira-kira masuk ini, yang rambutnya gondrong juga harus ditutup pakai ini. Nah, terus perilakunya gimana? Kalau bekerja, pakaian kerja lengkap dan dipakai dengan benar. Kemudian cuci tangan sebelum bekerja atau setelah dari toilet. Jadi tidak bercakap-cakap atau bersin dan merokok atau makan di ruang produksi. Nah, untuk itu, supaya karyawan ini bisa mengikuti perilaku yang baik, ya itu perlu pelatihan dan pembinaan. Ini untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Bu Rani. Silakan Bu Rani.